Indonesia Corruption Watch mendesak Badan Gizi Nasional mengevaluasi menyeluruh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sebab, program ambisius Presiden Prabowo Subianto itu dinilai cacat dari sektor anggaran, kebijakan teknis, pelaksanaan, hingga pengawasannya. Peneliti ICW, Dewi Anggreni mengungkap, selama 2 bulan pelaksanaan MBG sejak 6 Januari 2025, ICW setidaknya menemukan 3 borok atau masalah mendasar dalam program tersebut. Salah satunya, tidak ditemukan adanya kebijakan yang mengatur tata kelola dan mekanisme pelaksanaan MBG secara komprehensif. Berdasarkan hasil penelusuran, ICW menyimpulkan kebijakan yang dilahirkan itu hanya sebatas mengakomodir ambisi Prabowo agar MBG bisa berjalan di awal kepemimpinannya. Rentetan kebijakan MBG itu dapat terlihat dari terbitnya Perpres 83/2024 tentang pembentukan BGN sebagai koordinator pelaksana program MBG yang dikeluarkan Presiden Jokowi pada 15 Agustus 2024. Kata Dewi kepada Suara.com pada Sabtu 8 Maret 2024. 4 bulan setelah itu, program MBG dijalankan di seluruh wilayah Indonesia. Tak lama, terdapat pemotongan anggaran negara untuk membiayai program tersebut. Dari rentetan itu, Dewi mengatakan terlihat perencanaan program MBG dilakukan dalam waktu singkat, minim transparansi informasi dan pelibatan stakeholder maupun publik. Ini membuka peluang besar terjadinya korupsi, jelas Dewi. Persoalan kedua terkait perhitungan kebutuhan anggaran. ICW menilai perhitungan anggaran program MBG nampak dilakukan secara serampangan hingga berdampak pada pemangkasan anggaran belanja kementerian dan lembaga lewat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Menteri Keuangan menyebutkan bahwa anggaran yang dibutuhkan sebesar 306,6 triliun rupiah dengan 100 triliun rupiah yang dikumpulkan akan diberikan kepada BGN. Sedangkan Kepala BGN menyebutkan bahwa program MBG hanya membutuhkan anggaran 1 triliun rupiah per bulan. Artinya, dalam 12 bulan yang dibutuhkan adalah 12 triliun rupiah. Bagaimana penggunaan 82 triliun sisanya? Tutur Dewi. ICW menduga anggaran 82 triliun rupiah itu akan dipakai untuk operasional BGN yang bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan untuk mencetak sarjana penggerak pertumbuhan Indonesia dan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang ditargetkan mencapai 5.000 SPPG. Mirisnya, di tengah banyaknya pemutusan hubungan kerja dan pengurangan penggunaan fasilitas publik, SPPI diproyeksikan akan menjadi aparatur sipil negara BGN, jelas Dewi. Persoalan ketiga menyangkut mekanisme pengadaan MBG yang tidak transparan. ICW menyisir data SPPG yang dipublikasi di media. Setidaknya per akhir Januari, baru terdapat 190 SPPG dari target BGN sebanyak 500 sampai 937 SPPG selama bulan Januari hingga Februari 2025. Dari penelusuran tersebut, ICW menemukan adanya SPPG yang menguasai lebih dari satu wilayah kecamatan, misalnya di Provinsi Kepulauan Riau, dengan alamat dapur yang sama. Padahal, jika merujuk pada petunjuk teknis BGN, terdapat ketentuan lokasi SPPG harus dalam radius 6 km dan atau waktu tempuh 30 menit ke lokasi penerima manfaat. Tertutupnya informasi pengadaan MBG ini berdampak pada kualitas makanan yang diterima penerima manfaat dan tidak terserapnya bahan pangan lokal. Selain itu, minimnya informasi latar belakang SPPG berpotensi tinggi menimbulkan konflik kepentingan dengan verifikator BGN, monopoli, bahkan persaingan usaha yang tidak sehat, pungkasnya.